Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 28 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, sejumlah pakar asal Cina memberi analisis menarik untuk perjalanan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Meski menjadi kunjungan tingkat tinggi Amerika Serikat sejak konflik Rusia-Ukraina, tetapi para pakar asal Cina menilai itu sebagai wujud dukungan politik semata. Dalam arti lain, kunjungan dua Menteri Amerika Serikat itu tidak memiliki dampak mengubah situasi konflik Rusia-Ukraina. Namun begitu, media Amerika Serikat CBS News menggambarkan kunjungan rahasia itu sebagai bukti Rusia gagal mencapai tujuan perang. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut hangat bantuan militer tambahan dari Amerika Serikat yang mencapai 700 juta dolar itu. Nah pemirsa, bagaimanakah posisi Amerika Serikat dalam konflik Ukraina-Rusia saat ini? Kemudian bagaimana juga Amerika Serikat di dalam ketegangan di Indo-Pasifik, serta bagaimana cara dunia Muslim untuk mengakhiri hegemoni dari Amerika Serikat. Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja ini menyikapi terkait dengan pertemuan Menteri Luar Negeri. Sebagaimana di pemberitaan tadi ya, bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan juga Menteri Pertahanannya Lloyd Austin mengatakan bahwa fakta Amerika Serikat kembali datang ke ibu kota Ukraina ini sebagai bukti dukungan atas kegigihan Ukraina di dalam memaksa Moskow untuk mundur dari serangan ke Kiev. Nah, mencermati terkait dengan hal tersebut, ini menurut kacamata Anda, bagaimana sebenarnya posisi Amerika Serikat di dalam konflik Ukraina-Rusia ini? Ya, sedari awal kan sebenarnya sudah bisa kita baca ya bahwa memang Amerika tentunya tidak akan membiarkan Ukraina itu sendirian dalam menghadapi Rusia gitu. Invasi Rusia ke Ukraina ini masih dalam kerangka demi mewujudkan kepentingan global Amerika, terutama di kawasan Eropa Timur. Tinggal kita bisa melihat bagaimana kemudian kepentingan Amerika secara global ini kan tidak semata bisa kita lihat secara secara kasat mata gitu ya, tetapi arah-arah dari tindakan-tindakan aktor yang terlibat ya, Rusia, Ukraina gitu ya, dan juga bagaimana respon dari Uni Eropa, dari NATO, ini semua masih dalam skenario kerangka global Amerika. Beberapa catatan saya, pertama adalah bagaimana Rusia ini bisa tetap dilemahkan gitu ya oleh Amerika Serikat sehingga tidak bisa berpecah global. Dengan serangan Rusia terhadap Ukraina ini tentu pasti akan menguras sumber daya Rusia ya, baik dalam konteks militer ataupun juga dalam konteks ekonomi ya, dengan adanya bertubi-tubi embargo ekonomi kepada Rusia gitu. Artinya pilihan politik Ukraina untuk mengganggu kepentingan Rusia ini dan direspon oleh Rusia dengan invasi militer, ini masuk ke dalam skenario Amerika untuk melemahkan Rusia di level kancah global. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, Amerika juga tidak ingin Ukraina itu dikorbankan gitu ya, demi kepentingan melemahkan Rusia tadi. Tapi Amerika juga punya pride untuk
menjaga bahwa ada harapan bagi Ukraina untuk bergantung kepada Amerika Serikat, baik via NATO ataupun Uni Eropa gitu. Sehingga tidak boleh juga Ukraina itu diinvasi, dikalahkan oleh Rusia gitu. Sehingga disitulah muncul bantuan-bantuan dari Amerika Serikat kepada Ukraina, walaupun dilakukan secara tidak langsung ya, tidak memberikan bantuan militer yang bisa vis-a-vis menghadapi Rusia gitu ya, tetapi melalui bantuan-bantuan pihak ketiga atau bantuan-bantuan yang dimanfaatkan oleh Ukraina untuk meningkatkan kemampuannya memperlambat invasi Rusia kepada Ukraina seperti itu. Tentu ini juga dibalut dengan bagaimana positioning Ukraina di Eropa ya, bahwa dia belum menjadi anggota NATO, dia juga belum menjadi anggota Uni Eropa gitu, sehingga seolah-olah itu menjadi justifikasi bahwa dibantu tetapi tidak secara langsung gitu, sehingga kita bisa melihat dari bulan April ya, ini sudah sudah sebulan lewat ya. Maaf, dari Februari ya, sudah 2 bulan lewat, ini tidak kunjung selesai gitu ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Bahkan ini diprediksikan ini menjadi perang yang cukup panjang gitu ya, karena memang situasi di lapangan itu kan seolah-olah seperti nggak serius gitu. Ini perang beneran nggak sih gitu ya. Rusia menyerang tetapi juga tidak mengerahkan seluruh sumber daya militernya. Kemudian Ukraina melawan juga atau dibantu oleh Barat juga tidak dengan keseluruhan penuh untuk bisa mengusir Rusia gitu. Sehingga maju mundur gitu ya. Kalau istilah Sunda itu ngayayai gitu ya. Jadi lambak gitu ya. Nah, ini yang juga seolah-olah menjadi skenario yang menarik gitu, bahwa disinilah kemudian ada negosiasi, Rusia tetap bisa mempertahankan kepentingan nasionalnya ya, dari ancaman Barat, tetapi juga Barat bisa mengambil keuntungan dari apa yang terjadi di Ukraina tadi. Itu Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang kondisinya kurang lebih seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah, di dalam konflik Ukraina dengan Rusia ini, kira-kira apa rencana Amerika Serikat kepada Eropa, Rusia, Cina, dan Ukraina sendiri ini, Bung Budi? Ya, kalau saya melihat pertama untuk Rusia, Amerika ingin Rusia itu tadi ya tidak menjadi kekuatan yang mengancam Amerika di level global, dan itu sudah bisa diraih ya dengan terpancingnya Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Itu satu hal. Yang kedua, Eropa ya, baik dalam konteks Uni Eropa ataupun beberapa negara sentral di Eropa semacam Jerman, Prancis ya, kemudian juga Inggris, itu kemudian melalui konflik invasi Rusia kepada Ukraina ini, tetap mereka ini berada dalam situasi di bawah kendali Amerika gitu ya. Karena bagaimanapun mereka kan juga berada dalam posisi dilematis gitu. Di satu sisi mereka punya kebergantungan energi ke Rusia, di sisi lain mereka juga punya kewajiban untuk menjaga nilai-nilai universal mereka ya, pasca di Perang Dunia Kedua, agar negara itu tidak melakukan invasi kepada negara lain. Yang ini kemudian menjadi dilematisnya, mereka tidak bisa membantu Ukraina secara langsung, tapi di sisi lain mereka juga ingin Rusia itu tidak menjadi ancaman bagi negara-negara yang secara langsung berada dalam lingkaran konflik gitu ya. Bagi Amerika, apa yang dilakukan Rusia itu kan masih tidak menjadi ancaman, karena
walaupun Amerika dengan Rusia di sebelah timur itu berdekatan, tapi konflik ini terjadi di sebelah baratnya Rusia ya, di arah Eropa, sehingga tidak menjadi ancaman bagi Amerika. Tetapi bagi negara-negara Eropa, apa yang dilakukan Rusia ini kan mengingatkan kepada sejarah masa lalu ya, ada ancaman negara untuk melakukan invasi terhadap negara lain gitu. Dan itu terjadi di Eropa gitu. Sejarah dulu bagaimana Prancis melakukan invasi atau juga bagaimana Uni Soviet dulu melakukan invasi ini menjadi bukti historis bahwa ini bisa mengancam ya stabilitas negara-negara di Eropa, dan itu menjadi ancaman bagi tadi negara-negara yang ada di Eropa ya. Jerman, kemudian Prancis dan Inggris gitu. Nah, itu yang kemudian situasi dilematisnya. Kemudian juga bagi Amerika sebenarnya ya mungkin saya sejalan ya, bahwa yang diuntungkan dari konflik ini adalah ya Amerika Serikat gitu. Karena dia bisa bisa mendapatkan keuntungan secara global dari apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina gitu. Dia tidak mesti capek-capek gitu ya melemahkan Rusia dengan memancing dia melakukan invasi, tapi di sisi lain dia bisa mendapatkan keuntungan politik di level global dengan konflik ini gitu. Di sisi lain ya, terutama negara mungkin tadi sempat disinggung Cina ya. Ya kalau Cina sebenarnya dia kan bermain di dua sisi gitu ya. Pertama, dia berusaha tetap menjaga mitra strategisnya Rusia dengan Cina, tetapi juga dia berpikir dua kali untuk bisa membantu secara langsung. Makanya kemudian Amerika juga beberapa kali memberikan warning ya terhadap Cina agar kemudian tidak membantu Rusia dalam konteks konflik Ukraina ini gitu. Karena ya dengan bermain di situ kalau kita baca sebelumnya kan sebenarnya strategi global Amerika itu coba menggeser dari arah Timur Tengah ke Indo-Pasifik gitu ya. Tapi di sisi lain dengan adanya konflik Ukraina Rusia ini juga menjadikan Cina punya peluang sebenarnya untuk kemudian menaikkan level risk politiknya di level global. Cuman tadi keburu di-warning oleh Amerika sehingga Cina juga berusaha berhati-hati gitu ya, untuk bisa memainkan situasi ini gitu. Karena kan ada kekhawatiran gitu ya, apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina itu dilakukan Cina terhadap Taiwan gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa arah pemikiran Cina dan Rusia ini sejalan gitu. Cuman kan sampai sekarang Cina tidak melakukan itu gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi catatan gitu ya bagi Amerika Serikat terhadap apa yang mungkin bisa dilakukan Cina memanfaatkan situasi konflik Rusia dengan Ukraina. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita mencermati terkait dengan konflik Ukraina Rusia ini, kira-kira arah dari konflik ini di masa mendatang ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Kira-kira siapa juga yang paling diuntungkan terkait krisis di Ukraina saat ini? Ya, konflik ini akan panjang ya, kalau saya memperkirakan seperti itu, karena memang tidak mudah untuk bisa mencapai titik kesepakatan ya. Pertama, Rusia tetap dia harus bisa memastikan bahwa Barat, terutama Amerika Serikat ya, melalui NATO-nya dengan perluasan keanggotaan di Eropa Timurnya itu tidak mengancam secara langsung teritori Rusia ya. Dan itu harus bisa dipastikan gitu. Sehingga kalaupun misalkan Rusia harus mundur gitu ya, maka ancaman dari Barat ini harus betul-betul bisa dipastikan tidak akan terjadi. Gitu. Di sisi lain, Ukraina juga dia harus bisa memastikan bahwa dia tetap menjadi sebuah negara yang berdaulat. Gitu. Tinggal kan nanti bagaimana mengkonsolidasi teritori yang sekarang
berantakan gitu ya di Ukraina Timur yang memang di situ secara etnis dekat dengan Rusia gitu. Pilihannya kan apakah itu menjadi negara baru yang terpisah dari Ukraina atau kemudian dia cukup menjadi provinsi-provinsi yang diberikan otonomi khusus gitu ya, sehingga itu bisa menjadi penenang bagi Rusia terhadap ancaman Barat ya. Dan tuntutan bahwa Ukraina itu tidak menjadi anggota NATO gitu ya, sehingga tidak ada negara besar yang berbatasan langsung dengan Rusia yang itu adalah anggota NATO, itu juga saya pikir harga mati buat Rusia ya. Sehingga ya tinggal bagaimana kemudian negara-negara NATO ya, khususnya Amerika Serikat, dia bisa menerima tuntutan ini. Karena sebenarnya kan secara normatif ya, negara itu kan punya kebebasan ya untuk bisa bergabung atau tidak bergabung dengan sebuah aliansi internasional gitu. Tetapi ya di sisi lain tentu setiap negara juga harus mempertimbangkan realitas politik yang terjadi gitu, dalam konteks kebertetanggaan misalkan. Apalagi ini yang kemudian tetangga dari negara yang merasa terancam gitu. Jadi makanya kemudian saya melihat ya selama tidak ada titik temu dalam negosiasi ini, ya pasti ini akan dibuat situasinya sama seperti ini gitu ya. Makanya saya sebut tadi ini ya akan ya ngayai gitu, akan panjang gitu ya. Sehingga nanti mungkin ada perubahan-perubahan yang sifatnya di luar skenario, apa mungkin muncul perubahan rezim di Rusia gitu ya, Putin harus digantikan entah dengan situasi seperti apa, itu pasti akan mengubah skenario panjangnya gitu ya, atau ya Volodymyr Zelensky-nya dia kemudian mungkin harus turun gitu ya, sehingga itu nanti akan menjadi titik-titik baru yang mengubah skenario panjang gitu. Selama aktor-aktor yang bermain sama, saya pikir situasinya masih tetap akan lama gitu ya, konflik Rusia dan Ukraina. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Coba kita sedikit bergeser ke persoalan Indo-Pasifik. Tadi Anda sedikit menyinggung terkait dengan Cina ya, terutama bagaimana kemudian Cina menyoroti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Eropa Timur tersebut. Nah, ini Cina sendiri kan juga memberikan sinyal atau peringatan ya kepada Amerika Serikat dan sekutunya, terutama dari apa yang mereka lakukan di Indo-Pasifik. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Seperti apa posisi Amerika Serikat dan Cina di dalam ketegangan di Indo-Pasifik? Dan kira-kira seperti apa juga ini strategi Amerika Serikat di Indo-Pasifik? Ya, Biden dia mempertimbangkan ya bahwa memang ancaman masa depan Amerika itu ya di kawasan Pasifik ya, di halaman baratnya Amerika gitu ya. Dan makanya kemudian kenapa ada pergeseran pasukan Amerika dari Afghanistan ditarik mundur, dan kemudian Amerika memperkuat kontrol militer Amerika secara globalnya di US PACOM ya, di Pacific Command gitu. Beberapa waktu lalu Cina memang melakukan beberapa manuver militer ya di Laut Cina Selatan, tetapi belakangan kan cukup mereda gitu. Tapi dalam catatan NID, Amerika memang memprediksikan pesaing global Amerika itu Cina gitu ya. Dari skenario yang diprediksikan oleh NIC di 2040 itu memang Cina di-mention ya, disebut berulang kali sebagai negara yang punya potensi ancaman besar Amerika gitu. Dan tentu arena pertarungannya kalau dengan Cina pasti di Pasifik gitu. Dan secara historis Amerika itu kan dia punya catatan historis terkait dengan Pasifik ya. Perang Dunia Kedua, serangan Jepang terhadap Amerika itu kan dari arah Pasifik ya.
Amerika berhasil menjaga halaman timur ya ke arah Atlantik. Makanya di situ dibuat NATO dengan sekutu-sekutu tradisional Amerika di negara-negara Eropa. Tapi dengan Pasifik, betul Amerika punya negara-negara yang punya aliansi militer ya, ada Australia, ada Selandia Baru di sebelah selatan gitu ya, di sebelah utara dengan Jepang gitu ya, dengan Korea Selatan gitu ya. Dulu ada dengan Filipina ya, dengan Thailand gitu, ada Singapura di sana. Tetapi di wilayah Pasifik ini Amerika tidak punya soliditas dengan negara-negara sekutunya itu sesolid negara-negara di Atlantik Utara ya, dengan NATO gitu. Latihan-latihan militer yang dilakukan Amerika Serikat di Pasifik ini umumnya itu dilakukan secara bilateral ya, dengan negara-negara yang memang secara hubungan itu dekat dengan Amerika. Salah satunya dengan Indonesia. Tapi lagi-lagi ya bahwa aliansi militernya tidak sekuat di Atlantik ya dengan NATO gitu. Karena di Pasifik ya saya melihat Amerika itu masih menganggap ya belum menjadi priority gitu. Kalau kita lihat timeline itu, jadi prioritas dari pengaturan militer global Amerika itu dulu di Eropa, kemudian bergeser ke Timur Tengah ya, dengan ada kepentingan ekonomi di sana, minyak dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan kebangkitan Islam ya, dengan isu terorismenya ya, itu di Asia Tengah, Timur Tengah gitu ya, di American, Middle East dan Central Asia Command gitu ya, di daerah sana. Sehingga memang Pasifik ini dulu-dulu itu belum menjadi prioritas gitu. Nah, baru sekarang lah ketika Cina pasca melakukan modernisasi secara besar-besaran menjadi negara yang secara ekonomi menjadi ancaman global Amerika. Bahkan Cina kemudian memperkuat aspek militernya gitu ya. Walaupun memang belum teruji ya Cina itu untuk bisa menunjukkan secara militer dia kuat gitu ya, karena belum ada konflik-konflik militer yang di situ Cina terlibat gitu ya untuk menguji kekuatan militernya gitu. Kalaupun ada ya Cina melakukannya hanya sekedar show ya, bukan perang gitu ya. Mungkin menunjukkan kepada ancaman terdekat, walaupun itu sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, Taiwan misalkan. Kemudian juga bagaimana terkait dengan situasi di dalam negeri ya, konflik di Uyghur, di Tibet gitu. Hanya sebatas itu ya. Tapi dalam konflik internasional kan Cina tidak pernah ada catatan terlibat ya. Nah itu yang kemudian menjadikan Cina ini belum bisa signifikan menjadi ancaman langsung militer Amerika gitu. Tetapi dengan sumber daya manusia yang besar ya, dengan penduduk 1,5 miliaran gitu ya, dengan kekuatan ekonomi yang besar, tentu Amerika juga tidak bisa mendiamkan ya Cina itu mengambil alih posisi Amerika di level global. Makanya kemudian kita bisa memahami bagaimana Biden ini menggeser prioritas militer global Amerika itu ke arah Pasifik. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita bicara terkait dengan Pasifik, Indo-Pasifik, ini kan kita ada negeri Muslim terbesar ya, Indonesia di sana. Nah, ini kira-kira apa yang dilakukan oleh dunia Islam ya? Bagaimana cara dunia Islam agar bisa mengakhiri hegemoni Amerika dan negara-negara imperialis yang lainnya? Ya, untuk bisa naik ke level global ya, negeri Muslim khususnya Indonesia ya, tentu kan butuh kapabilitas negara yang mumpuni gitu. Betul bahwa kita punya potensi sumber daya manusia yang besar. Indonesia itu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ya, setelah Amerika Serikat. Dengan kekuatan sumber daya alam yang juga menurut saya luar biasa Indonesia miliki gitu. Cuman kan masalahnya
apa yang dimiliki oleh negeri Muslim, khususnya Indonesia ini, belum bisa mencapai kapabilitas negara yang layak gitu ya. Jangankan sampai ke level superpower ya, sampai ke level great power saja itu masih jauh gitu ya. Kenapa? Pertama karena memang secara ideologi negeri-negeri Muslim khususnya juga Indonesia ini masih menjadi negara yang mengekor ya kepada ideologi negara global gitu. Indonesia belum bisa mengtransformasi ya. Misalkan kita bisa Pancasila ya sebagai ideologi negara Indonesia. Itu belum bisa mentransformasi ideologinya menjadi ideologi yang bisa vis-a-vis berhadapan dengan kapitalisme global atau bahkan dulu dengan komunisme gitu ya. Kenapa? Karena memang karakteristik dari ideologinya, kalau mau disebut sebagai ideologi itu belum sampai ke level ideologi global gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang berat gitu ya bagi sebuah negara ketika memang dia mau masuk di level global gitu. Akhirnya kemudian sebagai open ideologi Pancasila ini ya diisi dengan dengan prinsip-prinsip yang datang dari kapitalisme global kan gitu, sehingga ya tidak jauh berbeda gitu ya. Sehingga posisi Indonesia akhirnya menjadi negara pengikut bagi negara kapitalisme global gitu. Tidak bisa menunjukkan kemandirian ya, pride gitu ya, sikap yang berbeda gitu ya dengan keinginan negara-negara global, Amerika Serikat misalnya. Nah ini yang pertama ya catatan. Kemudian yang kedua, secara militer juga masih belum sepadan gitu ya. Jumlah personil militer di Indonesia kan masih sedikit ya, mungkin hanya sekitar 500.000 jumlah tentara di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara alutsista ya, kita masih bergantung kepada alutsista buatan dari negara-negara lain gitu ya. Padahal untuk bisa menjadi negara superpower ya atau great power itu dia harus punya kemandirian secara militer gitu. Ketika masih bergantung ya tentu dalam situasi-situasi konflik di level global dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena secara militer bergantung gitu. Nah ini yang kemudian menjadi catatan gitu ya. Sehingga kalau kita memang ingin gitu ya menjadi negara yang sampai ke level bertarung di level global ya melawan Amerika Serikat misalkan, ya tentu kita harus menaikkan leverage negaranya itu ke level sana gitu. Pertama ya kita harus punya kekuatan konsepsi ya, ideologi yang sepadan gitu ya, punya close ideologi yang komprehensif yang bisa menjawab terhadap kapitalisme global gitu ya. Mereka akan mengatur tatanan kehidupan gitu ya, mulai dari asasnya sekularisme sampai kemudian tataran-tataran praktisnya, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya gitu. Dan itu kemudian diikuti ya, makanya kemudian itu menjadi lokomotif ya bagi kehidupan dunia saat ini, kapitalisme global ini. Nah, mampu nggak gitu kita punya ideologi yang melawan ideologi kapitalisme global ini. Gitu. Kalau masih menggunakan yang ada sekarang, saya pikir masih ya saya pesimis gitu ya, bisa sampai ke level sana. Tapi kalau misalkan kita punya sesuatu yang sebenarnya kita punya ya sebagai Muslim kita menggunakan Islam ya, dan Islam secara historis pernah kemudian menjadi kekuatan global ya pada masa kekhilafan Islam di masa lalu, dan punya way of life yang khas yang kemudian itu
mengatur tatanan kehidupan ala Islam gitu ya, saya pikir itu bisa menjawab gitu untuk menghadapi kekuatan kapitalisme global gitu. Nah, itu dalam konteks ideologi. Kemudian yang kedua, kalau dalam konteks turunannya tadi ya, kekuatan militer, kekuatan ekonomi gitu ya, maka di sini saatnya harus memulai kemandirian gitu. Jadi kebergantungan kepada kekuatan global itu ya perlahan harus ditinggalkan gitu. Dan seharusnya bisa gitu, karena tadi kita punya sumber daya manusia yang banyak ya, dan punya sumber daya alam yang juga banyak gitu. Tinggal bagaimana kemudian ini betul-betul dikuasai oleh negara yang memang untuk kepentingan negara gitu ya, bukan kemudian seperti sekarang yang terjadi kan, sumber daya alam kita dikuasai oleh kelompok orang yang mereka mengabdi kepada kepentingan asing. Mereka mendapatkan keuntungan dengan menjual aset-aset itu kepada pihak asing. Nah, ini kan sesuatu yang merugikan gitu, sehingga tidak di kekuatan ekonomi kita, kekuatan sumber daya alam kita itu tidak bisa ditransformasi untuk membangun kekuatan negara, tapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari sana gitu ya, individu, kelompok yang dia ya bermain di level itu gitu ya. Nah, sehingga negara tetap menjadi lemah di hadapan negara lain, justru individu-individu itu yang mereka diuntungkan ya dengan bergantungnya kepada pihak asing. Itu Ya, baik Bung Budi, Masya Allah ini penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.